Netizen Thailand mulai panik setelah PSSI dikabarkan kembali menambah 5 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027. Bahkan komentar-komentar panas dari fans Thailand mulai viral di media sosial. Ada yang bilang Indonesia bakal jadi raja baru Asia Tenggara. Ada juga yang mengaku Thailand mulai kesulitan mengejar kekuatan Garuda saat ini. Dan yang paling bikin heboh, 5 pemain ini disebut bisa mengubah wajah kekuatan sepak bola Indonesia. Berikut komentar panas dari fans Thailand. Thailand paling lemah di barisan kalau tidak melihat peringkat. Dalam program ini, jika Thailand tidak menemukan setengah yang bagus untuk ditambahkan, itu adalah tim yang memberikan poin bagus. Jangkrik pasti akan jatuh. Ada jutaan pemain Belanda di Indonesia. Ada ribuan pemain dalam sistem sepak bola Belanda. Thailand tidak bisa bersaing jika bersaing dengan Indonesia seperti ini. Dan sebagian besar dari kita akan pergi ke Skandinavia. Setidaknya mereka itu memang keturunan dari orang-orang yang bermigrasi ke negara yang dulu pernah menjajah negaranya. Singkatnya, bekas warga dari koloni Belanda yang kini tinggal di negeri mantan tuannya. Mengapa banyak pemain keturunan tertarik bermain untuk Indonesia? Padahal ranking FIFA mereka masih cukup rendah. Sedangkan Thailand yang ranking FIFA-nya lebih baik, tapi saat diajak malah banyak yang gengsi. Federasi Thailand mungkin perlu belajar sedikit soal pendekatan dan manajemen ke Indonesia. Sudahlah, terus saja naturalisasi dan tambah pemain, hahaha. Tapi kalau sampai ketahuan melanggar aturan, nanti malah kena hukuman kalah. Leo Ulrich belum, dia dipanggil timnas junior Jerman. Inzembergen VVV Venlo, Jansson Schmidt Wolfsburg, Laurin Ulrich FB Stuttgart, Lauk Fikri MacArthur FC, Tristan Gojer Pexole. Deo, terima kasih banyak bro. Mari bertemu di babak sepak bola ASEAN FIFA. Kami belum melihat set setengah bola. Oh 4, aku belum pernah bertemu siapapun. Aku bertemu Indonesia, tapi itu bagus. Ayo pergi ke kuil. Kami memiliki kesempatan untuk bertemu sepenuhnya. Thailand sepertinya mereka sudah bertemu tim Eropa. Mereka sudah bertemu Indonesia kali ini. Ya, tidak pergi ke Piala Dunia, tapi harus melihat Little Netherlands. Dong Holland, kesempatan bergabung dengan tim nasional sangat sulit. Jika tidak bermain di 5 liga besar atau bermain di Ajax, PSV, Feyenoord, pemain asal Indonesia berada di tim tengah di Liga Holland. Mari kita tambahkan ke tim klub, hahaha, tapi ayo kita lakukan, jangan melanggar aturan. Mengapa orang asing Indonesia tidak mau bergabung dengan timnas Belanda? Ini sangat berbeda dari kita, hahaha. Thailand sepertinya mereka sudah bertemu tim Eropa, mereka sudah bertemu Indonesia kali ini. Hukum negaranya memang sangat mendukung. Kalau leluhur atau nenek moyangnya lahir di negara itu, mereka bisa dinaturalisasi dengan mudah, sementara aturan di Thailand tidak seperti itu. Lihat saja kekuatannya, siapa yang mau melawan, hahaha. Tapi kalau bisa menang atas Indonesia, mungkin satu negara bakal menangis. Mungkin saja mereka malah kesulitan menghadapi gaya permainan lincah dan teknik khas sepak bola Thailand, hahaha. Pemain lokal mungkin sampai bilang sudah main mati-matian pun tetap sulit masuk timnas, hahaha. Timnas Thailand senior masih punya waktu sekitar 222 hari, lebih dari 7 bulan, bagi FA Thailand untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin demi mencetak sejarah dan rekor baru bagi sepak bola Thailand. Jadi saya benar-benar mendukung penuh perjuangan mereka. Negaranya punya ratusan juta penduduk, tapi kebanyakan malah lebih jago membakar stadion. Hahaha. Kalau sampai kalah dari Thailand bakal lucu banget. Hahaha.
Tapi tetap ada peluang kalau Thailand benar-benar serius. Selama ini rasanya Thailand belum pernah benar-benar tampil all out di setiap level tim. Memang sangat kuat, punya darah campuran atau keturunan sedikit saja pun tetap bisa datang bermain. Walaupun naturalisasi, pemain banyak-banyak tetap saja belum tentu bisa mengalahkan Thailand. Hahaha. Yang pasti dari segi fisik dan kekuatan tubuh kita mungkin akan kalah unggul. Tapi untuk pola permainan saya yakin kita masih punya cara untuk menghadapinya. Kalah dari Jepang akan bagus, tetapi jika kita kalah dengan selisih tidak lebih dari 3-4 gol dan berhasil mencetak setidaknya 1 gol melawan mereka, itu akan sangat mengesankan. Untuk Qatar bahkan kalah dengan selisih 1 atau 2 gol atau bahkan mencetak 1 gol akan dianggap sebagai hasil yang sangat kuat. Tim Indonesia ini tidak dapat disangkal kuat. Tetapi kita mungkin masih memiliki peluang untuk menang karena sederhananya para pemain Thailand juga sangat terampil. Kita mungkin harus bergantung pada peluang kita melawan Qatar dan Indonesia. Tim nasional Thailand hanya perlu menurunkan pemain dari liga luar negeri. Pemain liga Thailand hanya perlu Chanatip, itu sudah cukup. Bawa semua pemain dari liga luar negeri. Karena mereka bermain tanpa tekanan dan memiliki mentalitas kelas dunia. Dong, dia adalah kolonialisme Belanda sejak era Ayutthaya. Ada banyak anak setengah Belanda, mereka hampir ras yang sama. Dong, Belanda peringkatnya lebih tinggi dari orang-orang Skandinavian. Kecerdasan kami berusaha sedikit lagi. Dan akan ada kesempatan untuk bergabung dengan timnas nasional Skandinavian. Namun kepintaran Indonesia masih jauh dari bergabung dengan Belanda. Jadi keputusannya lebih mudah. Uang masih bagus, lakukanlah, jangan seperti Saudi. Dong, banyak banget yang gue scrollin gak nempel. Ayo datang, mari bertemu tim yang kuat. Dong, persaingannya tinggi. Dia memiliki kesempatan untuk bermain lebih banyak ketika dia datang ke sini. Banyak struktur tim semakin tua. Piala Dunia mendatang akan membersihkan tim lagi. Thailand jangan khawatir, Indonesia masih mendesak memberikan kewarganegaraan kepada pemain asal Indonesia. Sama seperti Filipina. Yang pasti kekuatan kita seharusnya tidak beruntung, tetapi gambar permainan percaya bahwa kita harus memiliki cara untuk mengatasinya. Berpura-pura menjadi klub sepak bola, selalu ada pemain tambahan yang datang. Hahaha. Saya pikir itu Thailand kali ini. Hahaha. Indonesia cukup, tapi Melayu tak cukup. Kalau Indonesia mendukung transferan kewarganegaraan seperti ini, kalau tidak bentrok dengan Thailand pasti dimarahi Asosiasi Indonesia dan fan Indonesia. Hahaha. Siapa yang bisa melawan? Jika kamu bisa menampar dan menang, datanglah ke Indonesia untuk berteriak untuk seluruh negeri. Waduh, dari semua tim malah ketemu Indonesia. Hahaha. Tapi bagus juga sih, sekalian saja adu kekuatan langsung dan jadi kesempatan melihat kedua tim dengan sekuat penuh. Kita pasti akan tersingkir. Babak ini akan menunjukkan kepada kita bahwa hanya mengandalkan pemain campuran dan veteran berpengalaman saja tidak cukup. Sepak bola Thailand perlu direformasi dari awal. Thailand tidak akan mendapatkan 1 poin pun, lihat saja. Semua pemain Thailand sudah tua. Ini sangat sulit, bahkan melawan Indonesia. Thailand pasti tidak akan lolos dari grup neraka ini. Ya, bukan berarti saya tidak mendukung mereka, tetapi kita juga harus menerima kenyataan. Ya, harus kita akui, kita berada di peringkat keempat di grup kita sebelum kompetisi. Mari kita lihat setelah pertandingan apakah kita mampu memenuhi harapan.
Tapi ya sudahlah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tim underdog, kita akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tapi Paman Tuk benar, melawan Jepang jangan sampai melebihi 6 poin, karena 2 atau 3 dan 4 poin pasti akan datang. Hahaha. Thailand mungkin mampu menandingi Qatar, tetapi melawan Indonesia saya yakin Anda akan kalah. Pemain Thailand tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan tinggi dari pemain Indonesia. Pemain Indonesia banyak berlatih di liga-liga top Eropa dan bersama pemain-pemain top Eropa lainnya. Jepang 9 poin, Qatar 6 poin, Indonesia 3 poin, Thailand 0 poin. Peringkat 1 Jepang 7 poin, peringkat 2 Thailand 2 poin, peringkat 3 Indonesia 1 poin, peringkat 4 Qatar 0 poin. Mari kita tunggu dan lihat Jepang dan Qatar bermain di Piala Dunia 2026. Lalu kita akan mencari cara untuk bermain melawan mereka. Hudson. Bermain melawan tim-tim kuat memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan. Tapi apa maksudnya jika Anda takut dengan tim-tim kuat? Maka jangan repot-repot bermain. Main saja melawan Laos, Kamboja, atau Myanmar. Kini seluruh ASEAN menunggu apakah Indonesia benar-benar mampu mengejutkan Asia dan lolos dari grup F. Tulis pendapat kalian sekarang. Mampukah Indonesia bertahan di grup neraka paling mematikan di Asia dan paling disorot di Asian Cup 2027 ini?